Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dan juga teman-teman semua yang baru hadir di channel saya. Nah, video kali ini kita kedatangan tamu sepeda motor Beat Street tahun 2020 dengan kendala mogok pas di perjalanan ya. Ini sepeda motornya mogok pas perjalanan dan ketika kita cek itu olinya sedikit dan kita ganti olinya, hasilnya dia udah pasti ngasap. Nah, ini jadi kita lanjut langkah pembongkaran sesuai dengan permintaan yang punya sepeda motor. Nah, ini kita mulai ya teman-teman semua untuk pembongkaran dari rangka dan juga mesinnya kita pisahkan. Untuk langkah pertama kita pisahkan terlebih dahulu bodi-bodinya dan juga knalpotnya kita lepas lebih awal ya. Ini juga bisa knalpotnya kita lepas di akhir nanti, namun di awal lebih mudah ya buat teman-teman semua juga. Nah, ini kita lepaskan bagian rangka sama mesinnya kita pisahkan untuk mempermudah kita untuk langkah berikutnya, yaitu pembongkaran dari sepeda motor ini. Nah, ini kita lepas di bagian koper dari sepeda motor ini, lepas kabel-kabel yang menyangkut sama kopernya serta baut-bautnya semua kita lepas, dan lanjut kita bahas sedikit tentang seputar sepeda motor ini. Oke, baik teman-teman semua, ini sudah selesai kita lakukan pembongkaran ya. Ini sudah kita pisahkan ataupun pembongkaran dari bodinya ataupun batangannya itu udah kita pisahkan sama mesinnya. Ini untuk pembongkaran bagian depan kita lanjutkan nanti buat teman-teman semua. Ini kita lanjutkan nantinya untuk pembongkaran di bagian head dan juga bloknya. Nah, oke, ini lanjut kita lepas di bagian busi terlebih dahulu ya teman-teman semua. Ini kita lepas di bagian busi dan juga di bagian tutup headnya juga kita lepas perlahan ya, jangan dipaksa. Nanti karet di bagian tutup beksel ataupun karet o-ring bekselnya nanti bisa koyak ataupun putus. Jadi pelan-pelan aja, perlahan. Karet tutup bekselnya usahakan jangan sampai terkena sama bahan bakar ya, ataupun bensin atau bahkan sejenisnya, nanti bisa membuai dan juga nggak bisa dipakai lagi. Jadi usahakan dia terselamatkan, pisahkan dari tempat-tempat yang lain, jangan sampai tercuci ataupun sampai kecuci sama teman-teman semua. Nah, ini kita lepas di bagian head dan juga bloknya. Ini bagian pianonya juga kita lepas ya satu persatu. Nah, oke, baik teman-teman semua. Nah, ini udah kita lakukan pembongkaran ya di bagian silinder head dan juga bloknya udah kita lakukan pembongkaran. Nah, ini di bagian head kelihatan keraknya hitam ya. Ini tandanya kalau bagian ini udah berkerak hitam parah seperti ini, otomatis dia udah ngasap ngebul. Dan juga ini perlu kita lakukan pembersihan agar memperluas ruang pembakarannya. Nah, ini wajib dibersihkan, distandarkan lagi. Jadi kerak-kerak ini udah harus kita bersihkan, lakukan pembersihan. Ini besaran dari piston yang terdapat pada sepeda motor Beat tahun 2020 ke atas. Jauh lebih kecil ketimbang sama Beat yang generasi sebelumnya. Nah, ini piston 0,25 ya. Ini udah pernah bongkaran sekali. Ini udah 0,25-nya. Masih kecil ya, jauh kecil, cuma terdapat 2 jari segini. Pistonnya baret parah di bagian sini dan juga di bagian bawah sini. Begitu juga di bagian bloknya. Nah, ini pistonnya kelihatan ya. Ini yang menyebabkan atau yang mengakibatkan sepeda motor ini ngasap parah. Nah, ini baret parah dan juga di bagian bawah sini juga baret parah, serta di bagian bloknya ini juga lecet parah di bagian atas ini. Nah, kelihatan ya garisnya. Jadi ini yang menyebabkan sepeda motor ini asap ngebul. Nah, ini bisa jadi pas mogok itu kekeringan oli. Nah, kita lanjut. Ini bagian sini kita lakukan pelemeran, ataupun ini di bagian sini butuh pelebaran, ganti piston baru, kita lemer dan kita rakit ulang. Dan di bagian sini kita lakukan pembersihan serta scare clip ulang. Nah, ini lanjut eksekusi buat videonya. Langkah selanjutnya jangan lewatkan video ini agar teman-teman semua yang ingin belajar dan juga ingin mengetahui cara perakitan dari sepeda motor ini, penjelasan saya yang lainnya tentang sepeda motor ini, kita lanjut videonya. Oke, ini sudah selesai kita lakukan pelemeran ya. Ini udah selesai kita lemer dan hasilnya seperti ini. Ini untuk piston barunya yang ori. Ini kita masukkan yang ori ya. Kebetulan kita udah dapatkan yang ori. Ini agak sulit nyarinya di wilayah sini ya. Piston Channel J yang ori itu agak sulit, dan ini hasil dari pelemeran. Nah, ini udah mulus ya. Udah mulus, dan di bagian ujung ini juga hausnya udah hilang pasti. Ini tinggal kita rakit. Untuk perakitan ring kita lanjut. Ini untuk ringnya misah-misah. Untuk yang ori, kebetulan kita dapatnya yang misah-misah ringnya.
nggak ada yang sepaket. Nah, ini ringnya. K0J ya. Ini untuk pertama kita pasang ring keriting terlebih dahulu. Ring yang keriting. Ini ring oli. Nah, kita posisikan sambungannya di paling samping seperti ini. Di pinggir seperti ini. Nah, ini sambungannya ya, yang ada catnya. Ini di paling samping. Dan lanjut kita pasang, kita rakit yang ring tipis. Ini 2 ring gandeng dari ring keritingnya. Nah, lanjut kita rakit yang kedua dari ring tipisnya. Ini sambungannya kita posisikan di posisi di sini. Ini atas, ini bawah, dan yang satu di sini. Sambungan yang keriting di sini. Yang tipis pertama di bagian pojok paling bawah sini. Dan yang tipis satunya kita taruh di bagian pojok di sebelah berlawanan dari sebelah sini. Nah, ini. Nah, baik, seperti ini ya. Sambungan yang pertama ring keriting di bagian sini, yang kedua tipis di sebelah sini, dan yang ketiga tipis sebelah sini. Nah, seperti itu. Dan lanjut kita rakit ring yang kedua, barisan kedua, yaitu ring hitam ini. Ini ada perbedaan ya di antara ring kompres yang tengah dan juga yang depan, itu ada perbedaan. Di sini ada yang putih, ada putihnya di bagian pinggir. Dan ini hitam polos. Dan untuk ketebalan juga agak sedikit lebih tebal ya, agak kasar di sini ketimbang yang paling ujung. Jadi ini kita lanjut rakit yang hitam. Nah, posisi rakit seperti ini. Oke, lanjut. Ring terakhir. Pastikan ini yang ada kodenya ini ataupun angkanya ini bagian luar ya. Nah, oke, ini udah selesai. Yang intinya ini ringnya sambungannya nggak boleh bersamaan ataupun sejajar, nggak boleh ya. Jadi kita harus pisah-pisahkan, untuk ringnya harus mencar. Oke, lanjut kita rakit di bagian mesinnya. Nah, jangan lupa untuk spinnya dipasang ya. Ini spinnya dipasang dan juga pennya. Nah, ini spinnya dipasang ya. Dan lanjut kita rakit di bagian mesinnya. Nah, lanjut kita pasang spin di sebelah yang berlawanan sama yang udah kita pasang tadi. Di bagian piston kita beri oli ataupun pelumas yang baru terlebih dahulu ya. Untuk pemasangan dari piston menuju blok. Nih, usahakan ini basah sama oli, dan juga di bagian dalam sini juga harus basah sama oli.
Oke, lanjut kita rakit di bagian bloknya. Nah, ini bloknya kita pasang terlebih dahulu bosnya. Jangan lupa untuk pemasangan dari bos ini. Bos blok ini kalau sempat lupa teman-teman semua, nanti cepat ngasap sepeda motornya. Ini penting ya. Untuk pemasangan bos ini mungkin kelihatannya sepele, namun kalau tanpa bos ini, ketika sepeda motor hidup, nantinya karena tekanan dari stang piston itu akan merubah arah ataupun piston ini akan bergerak. Nah, maksud saya blok ini akan bergerak ke samping, kiri ataupun kanan karena dorongan dari stang pistonnya. Nah, jika tanpa ini, otomatis dia akan bergerak tadi, akan mengakibatkan di sini pistonnya harus di sebelah. Nah, makan sebelah ya. Jadi risiko ini mengakibatkan sepeda motor cepat ngasap. Jadi hati-hati untuk ini, jangan lupa pemasangannya. Lanjut bos yang kedua. Nah, ini kita tinggal rakit di bagian bloknya. Ini bloknya tinggal kita pasang. Pastikan ringnya nggak berpindah arah ya, nggak bergeser. Kita harus pastikan sambungan-sambungannya sebelum kita rakit di bagian piston dan blok ini. Nih, bos yang saya maksud. Risiko tanpa ini itu nanti dorongan dari sokar ataupun stang piston mengakibatkan blok ini bergeser. Nah, geser atas bawah ataupun ke samping, resikonya di bagian, kalau umpamanya geser, ini bloknya di sisi sebelah kiri ataupun kanannya atau bahkan atasnya atau bawahnya, itu akan haus sebelah dan berisiko sepeda motor ini cepat ngasap lagi. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Ini jangan sangat berpengaruh. Lanjut kita rakit. Hati-hati juga di bagian sini, jangan sampai ada pasir. Kalau umpamanya pasir masuk, risikonya nanti gores ya bagian piston barunya, dan juga bloknya juga akan gores. Nah, ini sudah selesai kita lakukan perakitan. Nah, lanjut langkah berikutnya kita rakit di bagian head pada sepeda motor ini terlebih dahulu. Ini mulai dari klep, piano klep, per klep, kuku klep, dan juga terutama di bagian o-ring klepnya dipastikan diganti. Walaupun ini sepeda motor tahunnya masih baru, tapi kita wajib ganti di bagian o-ring klep karena resikonya nanti kerja 2 kali. Jadi buat teman-teman semua, kalau nggak mau resiko kerja 2 kali, wajib ganti o-ring klepnya menggunakan o-ring klep yang ori juga. Nah, ini kebetulan saya kesulitan di daerah sini cari o-ring klep yang ori untuk sepeda motor Genio ataupun Beat tahun 2020 ke atas itu sangat sulit ya, karena klepnya lebih kecil batangnya ketimbang sama generasi sebelum dari Beat ini. Nah, jadi buat teman-teman semua bisa gunakan punya Jupiter MX seperti yang saya lakukan pada sepeda motor ini. Untuk besaran dari o-ring klepnya itu sama aja, nggak ada bedanya. O-ring klep dari Jupiter MX itu sama, dan besaran milinya itu sama punya Jupiter MX, dan ini udah saya coba di sepeda motor ini. Jadi buat teman-teman semua yang punya keluhan o-ring klepnya agak sulit mencari ataupun di tempat daerahnya sama seperti yang saya temukan di sini agak sulit nyari pencarian dari o-ring klepnya, bisa gunakan punya Jupiter MX. Nah, ini kita rakit satu persatu piano dan juga pen pianonya, dan lanjut kita rakit di bagian mesin. Pastikan teman-teman semua memperhatikan video ini dari awal sampai akhir agar tidak salah dalam memahami video yang saya buatkan di video kali ini. Nah, ini agar teman-teman semua juga yang baru belajar seputar mekanik sepeda motor agar mengetahui cara pembongkaran dan juga perakitan dari sepeda motor, terutama di sepeda motor yang tahunnya masih baru seperti ini. Ini tahun 2020 ke atas ya.
Dan ini sepeda motor tahun 2021. Nah, ini kita rakit rangka dan juga mesinnya di posisi semula. Pastikan semua baut-baut dan juga soket-soket terpasang dengan aman dan juga tidak terlupakan. Nah, berisiko nanti error pada ECU kalau umpamanya soketnya nggak terpasang dengan aman dan juga di tempatnya semula atau terlupa, nanti bisa menimbulkan kedipan pada speedometer sepeda motor ini. Nah, ini jadi buat teman-teman semua, kalau umpamanya punya kendala ataupun masalah kedipan di lampu indikator sepeda motor ini, bisa menggunakan reset manual ataupun reset secara komputer. Nah, ini kita lanjut rakit satu persatu dan pasti kita reset ulang nantinya. Dan ini body-body juga kita rakit ulang. Nah, ini finishingnya teman-teman semua, udah selesai finishingnya. Dan ini B-Street yang kita rakit tadi ini udah selesai, dan juga body-bodinya, rangkanya semua udah nyatu semua. Tinggal kita coba tes sepeda motornya setelah kita lakukan pembongkaran. Nah, ini kita coba hidupkan starter. Nah, nyala ya, normal, lamsamnya udah normal, dan hidupnya suaranya ada halus.